Masa kecil saya di desa di Pasiraman Lor, Kecamatan Pakuncen. SMP di SMP 1 sini kos. Saya SMP sudah kos. Kelas 3 baru bapak saya pindah ke Purwokerto. SMA-nya SMP 1 terus SMA 1 Purwokerto. Itu kan udah perguruan tinggi, SMA 1 terus lulus di ITB. Jurusan apa, Pak? Sipil. Mungkin Bapak sewaktu sekolah pernah mengikuti organisasi? Ada sih organisasi itu, organisasi KSNI, politik itu partai. Ya terus SMP, SMA lah, pramuka. Nah, pada saat Bapak mengikuti organisasi, mungkin Bapak mempunyai kenangan yang mengesankan, yang masih Bapak ingat sampai sekarang gitu, Pak? Ya ketiduran ya pindahin. Tiduran dipindahin ke kelas lain, nggak tahu saya. Pindahin pinggir sumur, sama main jalangkung gitu. Di SMP senangnya main jalangkung gitu. Sama berangkang di pagar itu, pagar dulu kan ada pagar apa pagar. Naik pagar. Bukan itu tetean. Oh, tetean. Ibu itu kalau mau beli pisang goreng itu saya melodos di bawah itu. SMP 1 itu. Tidak ketawani Pak guru-gurunya, Pak? Oh, ya namanya orang berangkang ya datang. Ya kalau sepi ya. Ya, Pak. Selanjutnya, bagaimana cerita tentang perjalanan Bapak dalam mencari pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi ITB itu sampai Bapak menjabat sebagai bupati? Orang dulu sini ITB itu orang masih sekolah aja sudah ditawari kerja. Dulu itu gampang banget saya. Jadi itu dari universitasnya atau Bapak daftar atau gimana? Itu kan ada pengumuman dari perusahaan-perusahaan itu kan. Kalau tempat lainnya belum tentu. Apa sih Pak yang membuat Bapak itu merasa tertarik untuk terjun ke dunia politik? Perjalanan apa sih ya? Air mengalir ya. Oh, nggak ada niat ke sini. Nggak punya sama sekali. Akhirnya jadi di sini gitu. Jadi awal tuh di Surabaya ya Pak, terakhir ya di PDAM Surabaya 2 tahun karena ya ada ini suruh pindah sini PDAM sini sehingga baru 2 tahun, harusnya 5 tahun kan kontrak PDAM, baru 2 tahun pindah sini ya Pak. Walaupun istilahnya gajinya itu turun menjadi ibaratnya di sana 20, di sini 2 juta ibaratnya kayak gitu. Tapi ya karena ibu bapak kan udah sepuh ya Pak, jadi pindah sini. Di sini baru 2 tahun terus ditawari itu dulu untuk nyalon, tetapi kan karena masih nol ibaratnya ya, masih nol karena ya ada beberapa yang ini. Terus diminta itu sama Enggak diminta, dipaksa. iya, awalnya diminta ada beberapa ini, terus diminta jadi wakil itu berapa kali, 3 kali ya Pak? Oh, banyak ya. Saya sebetulnya enggak mau kan, tapi ini istri ibu apa selama ini udah. Enggak, saya juga enggak. Awalnya sih ya ini kan dimintain jadi R1 awal sama temennya nih. Tapi karena saya timnya Pak Bambang, Pak Bambang Priyono dulu, saya nggak mau, saya nggak mau jadi pengkhianat loh ya, aku bilang gitu. Sama terus akhirnya nggak jadi terus diminta jadi R2 ya sama Pak Marjoko itu. Terus ini sholat tahajud, sholat ini istighfaroh, sholat ini terus minta petunjuk, terus setelah ada petunjuk baru matur ibunya Pak Husein ini gini gitu, terus dikumpulkan keluarga gitu, terus matur sama Mas Bambang ini gimana ini, ya udah nggak apa-apa, ayo kita bareng-bareng berjuang gitu. Itu awalnya. Jadi di sini juga baru 2 tahun nih di PDAM diminta, jadi ya sudah akhirnya malah jadi kan sama Pak Marjoko itu. Ya gitulah perjalanannya, nggak ada niatan sama sekali, nggak ada cita-cita saya besok jadi ini gitu, nggak. Bapak menjadi bupati ya Pak,
dalam memimpin pemerintah Kabupaten Banyumas, itu pesan sama kesannya itu apa ya Pak? Jadi di PDAM sampai banyak. Kalau nggak salah dulu PDAM sebelum sama Pak Husen, keuntungan atau rugi atau enggak? Yang di mana? Di Banyumas nggak banyak untung juga nih. Cuma lebih baik gitu. Nah, kalau yang kesannya banyak kan di Surabaya. Kalau Surabaya itu yang Banyak. nah ya luar biasa ya. Di Surabaya. Ceritanya panjang itu. Karena pengalaman di Surabaya bisa diterapkan di sini. Gitu. Ya, sedikit. Cuma tantangannya gede karena kan kota ya, kota Surabaya, terus banyak kasus gitu kan, banyak kasus, banyak apa ya yang tidak bayar dan lain-lain. Kalau di sana banyak sekali permasalahan sampai akhirnya meningkat banyak lah. Di sana itu ada pencurian air besar-besaran. Besar-besaran. Saya mimpin, saya bisa nutup di pelabuhan, di komplek asrama polisi, asrama tentara Brawijaya, saya nutup di hotel-hotel besar, saya Tutupin semua. ya itu, tapi kemudian uangnya balik, jadi sampai bulan miliar balik. Tapi kan di Surabaya itu memang saya masuknya juga prosesnya luar biasa kan, karena saya yang ikut tes itu sampai 2000 itu kan, yang diterima cuma 2. Kamu cuma nganter awalnya. Awalnya tidak ada Nganter niat temen, itu juga, nganter temen ITB, daftar di RUT. Karena daripada nganter di situ ada lowongan, ikut. Lah daripada cuma nganter duduk gitu. Terus karena di situ ada lowongan distribusi, jadinya ya sudah Pak Ari nyalon direktur utama, ini nyalon direktur distribusi. Tapi yang diterima malah ini, tapi ya proses panjang kayak gitu, tes dan lain-lain. Kegiatan penutupan itu punya anunya Pak, dokumen atau foto atau apa? Oh, itu buku saya itu ada itu satu bundle clipping koran. Nggak tahu, tapi saya clipping berita-berita tentang itu saya di koran Jawa Pos, di Surya apa itu ya, Surabaya apa itu satu bundle segini. Riwayat saya itu. Coba nanti tak. Mungkin dia di PDM Surabaya nanti ke Bu Ninik ya. Jadi waktu itu kan PDM di sana itu seperti sarang penyamun. Keuntungannya itu cuma 1 tahun itu paling 3-4 miliar. Tapi saya itu bersama, ya sebetulnya yang paling dominan itu namanya Pak Pengki, Pak Dirutnya. Saya kan istilahnya yang di lapangan, tapi kebijakannya dari beliau. Itu ya seperti pemberantasan pencurian, apa segala macam, perubahan sistem dan sebagainya itu. Itu dari biasa 4 miliar itu jadi 40 miliar. Keuntungannya 40 naik 10 kali lipat dalam 1 tahun. Sampai sekarang akhirnya. Ya sampai sekarang sih sudah ratusan. Ya akhirnya berjalan sejak itu langsung Berubah drastis, total. langsung dipangkas itu sih. Cuma itu kan di demo terus setiap hari, kami demo setiap hari. Akhirnya itu, diturunkan. akhirnya namanya Pak Pengki Sugiyo Pangestu itu suruh keluar dari itu oleh Karyawan. ya oleh karyawan, tapi kemudian kan wali kotanya suruh nurunkan, tapi kan saya komitmen karena kami datang berdua, ya kami keluarnya berdua. Tapi saya suruh beresin dulu di sana. Nah, panjang lah, banyak. Kebetulan Bapak juga lagi daftar sini, tes di sini, di sana di demo, ditutup 2 minggu, nggak boleh kerja. Cuma kalimatnya itu karyawan itu demonya
Pengki turun, Husen naik, Pengki turun, Husen naik gitu. Jadinya kan karena Pak Husen di sini lagi daftar PDAM di sini, takutnya mau dikiranya Pak Husen yang kepengen jadi direktur sana gitu loh. Direktur utama. Iya, direktur utama di Surabaya gitu. Takutnya kan, oh ini Pak Husen nih yang ini gitu. Akhirnya begitu pengen diturunkan, ya udahlah kita mengundurkan diri gitu. Kebetulan di sini juga diterima gitu. Jadi kita mengundurkan diri. Terus itu Bu Risma, Pak Bambang, wali kotanya, Bu Risma yang sekarang menteri itu marah besar karena kan 5 tahun harusnya. Ini kan Pak Pengki udah diturunkan, Pak Husen itu harus jadi direktur utama untuk membesarkan sini. Tetapi kami nggak mau ya, hati kita ya Pak, sama Pak Pengki gimana gitu loh. Nggak mau dikatakan pengkhianat gitu kan. Kita turun, keluar. Sudah, cuma alhamdulillah sih diterima di sini juga kan. Kalau Bapak menjabat sebagai bupati, penghargaan apa saja yang pernah diraih? Hampir semua penghargaan yang Setiap bergengsi itu kan selalu kita juara. selama 13 tahun dari wakil itu ya. Ya prinsipnya hampir semua penghargaan yang bergengsi itu kita masuklah nominasi. Paling tidak ya 5 besar atau 10 besar. Semua yang bergengsi. Tapi hampir semuanya. Bisa diarsipkan nanti kalau itu. Diaretin aja tuh. Ya kerja sama karyawan bareng-bareng. Oh saya sih enggak ada apa. Yang kebijakan ya. Cuma yang dapat penghargaan mereka sebetulnya. Saya kan cuma mengendalikan. Cuma alhamdulillah lah nama Banyumas baik gitu. Ya penghargaan apa saja yang diminati kita masih masuk. Ya alhamdulillahnya jadi kayak bantuan dari provinsi, pusat kan jadinya besar karena saking banyaknya penghargaan gitu. Namanya sudah ada di sana gitu. Jadi kalau minta apa-apa, pasar diperbaiki gitu mudah, jalan perbaiki mudah, mudah gitu. Lalu nih ya Pak, Bapak kan sudah menjadi bupati 2 periode nih ya Pak. Lalu ada nggak sih Pak program kedepannya terkait dengan pandemi COVID di bidang kesehatan, lalu di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan? Banyak, semuanya memang selama pandemi dikhususkan untuk itu kan. Yang anggaran-anggaran semuanya dipangkas kan memang untuk COVID. Penanganan COVID, pendidikan, menaikkan ekonomi lagi, itu kan semuanya untuk itu. Ya untuk kesejahteraan masyarakat walaupun belum semuanya sejahtera. Itu dapat pen kan di Jawa Tengah Cuma Banyumas. Jadi bisa membangun 191 miliar kan. Walaupun di tengah pandemi yang lain terpuruk, di sini tetap membangun kan, tetap ada pembangunan wisata, jalan baru, pasar gitu kan. Pesan Bapak terhadap masyarakat Banyumas terkait adanya wabah COVID ini agar masyarakat Banyumas tidak panik, tidak cemas dan tetap mematuhi protokol kesehatan itu apa Pak? Ya, nggak usah nginget-nginget COVID ya. Ingat. Nah, harus anggap aja biasa. Tetap aja waspada, tapi nggak usah diinget-inget ada. Jangan abai, jangan lalai. Artinya pada saat ini aktivitas sudah dibebaskan, tetapi tetap protokol kesehatan dengan baik. Jangan sampai ini sudah dilonggarkan terus bebas, ada reuni dan lain-lain, buka masker dan lain, nanti bes lagi gitu loh, ada varian baru lagi, kita repot lagi gitu. Jadi tetap boleh aktivitas tetapi prokes dengan baik. Artinya sekarang menjadi suatu kebiasaan baru, memakai masker, menjaga jarak tetap gitu, mencuci tangan, itu aja ya, harus dari diri kita sendiri lah. Waktu pemakaman COVID tahun pertama ya, itu pemakaman awal pertama adanya yang meninggal karena COVID itu karena sejak itu kan jadi akhirnya orang sadar walaupun kabupaten lain belum gitu. Cuma kan ya bukan kesalahan mereka menolak 100%. Ada kesalahan kita juga karena sosialisasinya dulu kan tidak sampai ke situ, bagaimana pemakaman orang COVID gitu kan. Jadi kebanyakan kan bagaimana menangani COVID, prokes ini kalau kena COVID gini, tetapi belum sampai bagaimana kalau orang meninggal itu seperti apa gitu. Jadi mereka belum paham. Jadi waktu penolakan ada, iya.
yang dilemparin. Jam 1 malam itu, jam 1 malam bapak keluar ya, karena ditolak sana, akhirnya bapak yang naik. Karena masyarakat itu masih takut ada mobil jenazah yang lewat depan rumahnya, itu dikiranya mabur-mabur lah kayak gitu, sehingga mereka tidak boleh ada kendaraan jenazah lewat situ. Akhirnya dibongkar lagi dulu kan. Itu yang akhirnya jadi sekaligus sosialisasi dan masyarakat akhirnya banyak yang telepon, ibu nggak usah khawatir, di tanah saya aja, kalau tanah saya nggak mungkin ditolak. Itu sampai begitu bapak ditolak itu ada 9 yang langsung telepon saya dari Karangmiri, dari Cilongok, dari Sokaraja, dari mana-mana, udah dimakamkan di tempat saya aja, tanah saya luas, nggak mungkin ditolak sama warga masyarakat. Sampai akhirnya seperti itu ya, alhamdulillah sih sampai akhirnya sekarang banyak, kemarin banyak yang meninggal udah nggak ditolak lagi ya. Kalau dulu kan masih menganggap kayak zombie mungkin ya, orangnya putus. Awal COVID ya, belum sosialisasi Pak Imam. Iya. Ya Bu, untuk pertanyaan terakhir ya Kak, apa saran dari Bapak atau Ibu untuk kami selaku lembaga kearsipan daerah Kabupaten Demak supaya arsip-arsip yang terdapat di OPD itu dapat kami kumpulkan sebagai arsip statis yang memiliki nilai guna nantinya, karena melihat sekarang ini OPD itu masih kurang perhatian terhadap arsip dan Bu. Ya kayak kemarin kan alhamdulillah kita ada pelatihan ya Mbak, ada pelatihan kayak arsip keluarga sendiri kan juga amburadul nih Pak. Begitu ada pelatihan, saya juga alhamdulillah kemarin jadi paham ya bagaimana mengarsipkan dokumen-dokumen keluarga, sertifikat dan lain-lain harus seperti apa. Kemarin banyak sekali masukan, alhamdulillah bagus. Yang keluarga loh ya. Kalau kantor sih memang urusan kantor, tapi kalau keluarga itu memang harus diarsipkan pada saat kita ada bencana atau apa gitu, sudah carinya mudah, sudah ada tulisannya dan lain sebagainya. Itu kemarin alhamdulillah sudah ada pelatihan kearsipan untuk keluarga, jadi sudah agak sedikit paham. Memang cuma belum disosialisasikan seluruhnya ke warga masyarakat, sehingga belum. Mudah-mudahan ya nanti berkembang ke depan, tidak hanya untuk keluarga itu sendiri, sekolah dan lain sebagainya, juga kantor-kantor, karena tadi memang masih nggak begitu apa ya, bukan nggak memahami, tetapi masih sedikit lah, masa bodoh gitu, masih sedikit. Mas Husen, saran untuk arsip. Oh, ini semuanya tolong digitalisasi ya, jangan pakai arsip ini. Jangan pakai hard copy lah, sudah dari zamannya. Yang penting-penting aja, sekarang sertifikat apa saja juga sudah di soft copy, jadi semuanya pakai digital aja. Tapi kemudian ada yang penting-penting disimpan di bank ya. Kalau misalnya tentang kependudukan, tentang aset, tentang apa, itu data-data tersebut ini kan cuma di. Jadi kalau terjadi sesuatu di kantor masih punya gitu loh, intinya kan gitu. Biasanya itu gitu, biasanya ada arsip penting. Kalau arsip lain itu hanya yang sangat penting aja yang di hard copy-nya. Tapi hard copy itu nanti juga akan menjadi tidak ada, semuanya pasti masuknya digitalisasi kan. Jadi sama di sini loh, harusnya tugasnya arsip juga mengembangkan pekerjaan itu menjadi paperless ya. Sekarang itu semua itu masih pakai kertas. Harusnya nota dinas apa SK semuanya itu harusnya paperless. Kita udah nyoba SIKD cuma di pusat katanya nanti programnya ganti lagi, baru kita latihan Pak. Enggak, paperless itu tidak harus begitu, tidak harus gantung pusat. Paperless itu komunikasi di antara bupati, sekda itu
Tidak harus pakai kertas, pakai program, kemudian komunikasinya lewat HP, lewat laptop. Kita tinggal klak, terus tanda tangan juga tinggal klak aja. Sehingga nanti kebutuhan kertasnya menjadi kurang, sangat sedikit. Hanya peraturan-peraturan bupati yang ini, yang resmi-resmi aja yang itu. Yang harus pakai tanda tangan, yang lain-lain itu cukup di digital aja. Kalau kita juga punya Pak, nanti apa perlu kita kenalkan ke ini TU Bupati? Ya harusnya TU juga pengasipan nomor-nomor juga jangan manual, semuanya harusnya pakai program. Ya sekarang ada jalan baru, ada flyover, ada jalan nanti Balai Kumambang, ada apa gitu, ada masjid, ada alun-alun dan lain sebagainya gitu. Sekarang kan ada kayak gitu, jadi adalah memori dokumen-dokumen yang perubahan untuk Banyumas gitu kan. Republik Indonesia penuh semangat dan berintegritas, emban tugas penyelenggaraan kearsipan. Tak kenal lelah, kembangkan diri, terus berinovasi, melestarikan memori masa, wujudkan mabaki pada negeri. Kami menjamin tersedianya kasih sebagai bukti akuntabilitas kinerja, mampu hadapi segala tantangan agar jadi bangsa Indonesia. Lembaga kearsipan Republik Indonesia junjung tinggi identitas bangsa, jalan warisan nasional dan budaya demi kejayaan Indonesia. Kearsipan Republik Indonesia. Kami lembaga kearsipan Republik Indonesia siap membantu